Ya, itu di Yaman kayak, mau di Mesir kayak, orang habis ziarah itu nulis sesuatu, isyarat yang dia dapat itu di Yaman begitu semua. Begitu semua. Dulu di Mekah tuh begitu, di Madinah tuh begitu, makanya orang Wahabi hancurin itu. Ya, kan dulu kubur wali-wali semua itu. Jadi murid-murid kalau dia lagi mentok, dia datang ke kuburan gurunya terus zikir sejenak dan dia sapa Rasulullah SAW lalu sapa gurunya. Nanti dia kadukan, ya Sayyidi, saya mentok di bab ini. Nanti ada isyarat. Biasanya mereka bawa kertas. Kertasnya langsung ditulis. Pulang bawa, udah lanjut lagi besok ngajar, nggak ada hambatan. Sampai sekarang antum tanya sama orang yang suka ziarah di Yaman, di luar musim ziarah, itu hari-harian begitu. Maka benarlah kata masyayikh kita di Naqsyabandiyah, dulu Yusuf Al-Hamadani ya mendoakan orang-orang Yaman. Apa doanya? Ya Allah, jadikan siapapun yang memandang mereka wali gitu. Mandang mereka aja wali. Itu maksudnya. Ahkam itu kan lebih detail. Nah, saya menerjemahkannya lebih rumit. Minal ulum al-muktasabah, dari ilmu yang diperoleh, al-muhassalah bita'allum, yang diperoleh secara ta'allum. Kan ada kaidah al-ilmu bita'allumi. Ya, itu jelas, itu kaidah kami di Ribat. Ya. Kalau antum jadi santri Ribat, itu ininya slogan pertamanya, al-ilmu bita'allum. Jadi kita sebelum talqin bayat, kita taklum dulu sehingga orang itu enggak dengan nafsu dia bertalqin thariqah, tapi dengan ilmunya. Sehingga jika terjadi nanti ujian pada jiwanya, pada gurunya, tidak membuat dia meninggalkan thariqahnya. Cukup dia kemudian memilah, oh ini bagian nafsiyah. Gitu. Yang goyang, nah ini ya, ilmu ini suci. Manusia mah tidak suci. Gitu ya. Jadi orang ini mengakui, oh laduni itu ilmu yang tidak diperoleh, ilmu yang lebih rumit, lebih kuat dibandingkan ilmu yang dipelajari dari kitab gitu. Jadi orang ini mengakui ya, wa haka anna dzalikal mudda'i yaqul bi anni la aqdir. Terus dia ngomong, saya mah gitu ya, la aqdir ala taswir ilmu sufiyah. Saya mah nggak sanggup bilang kayak dari tadi ya nggak. Kenapa kemudian menolak gitu ya? Wala azunnu anna ahadan fil alam yatakallam fil ilmi al-haqiqi. Saya kira nggak ada orang yang sanggup bicara bab ini. Kata dia mengukur kemampuan orang lain berdasarkan ilmu dia. Ya. Itu sebabnya beberapa syekh saya tinggal. Saya awalnya ngaji, mau terus nggak, oh ini nggak bisa lagi ngaji lama-lama sama dia nih. Ilmu dia cuma ilmu riwayat. Dan membanggakan sanadnya. Nggak bisa lama-lama nih mengaji begini. Karena setiap kali bahas tasawuf, wah ini rumit, nggak usah. Padahal saya dibesarkan dengan ilmu yang rumit itu. Bagi kita nggak rumit. Kenapa? Masalahnya cuma satu, zauq dan mustalahat. Dapat rasa dan mengetahui istilah-istilahnya. Sederhana. Jadi antum jangan heran kalau ada orang nanya ke saya, lo ente kok ninggalin 1-2 guru? Ya iya. Lo ngapain saya belajar kepada orang yang memundurkan ilmu saya, bukan memajukan ilmu saya. Ya. Kita sekolah itu, belajar itu supaya kemampuan kita tambah naik. Bukan cuma mail tabaruk sanad mah 1 aja cukup. Ya. Maka Imam Suyuti mengatakan orang yang berbangga dengan sanad itu orang yang dungu. Istilahnya Rocky Gerung ya. Ya. Itu Imam Suyuti jelaskan gitu. Nanti ente lihat ada orang katanya, bangga baca kitab habis mendajal-dajalkan guru saya yang lain yang punya sanad yang dia nggak tahu sanad orang itu. Lah untuk apa kita kemudian malah mengotori jiwa kita dengan akhlak-akhlak begitu? Kita kalau nggak tahu sanad orang, kita azab, dajjal ya. Gitu. Jadi justru kemunduran ilmu yang terjadi. Nah, jangan sampai kemudian antum hobi tabarukan, ya, ijazahan malah memundurkan keilmuan. Jadi al-ilmu bit ta'allum, betul ya. Tapi ketika orang ini mengatakan
Menurutku nggak ada ilmu di atas ini. Ilmu itu begini. Maka saya sedih juga ada kiai yang bilang, saya punya guru mursyid, tapi yang diajarin cuma Fathul Mu'in, dia nggak pernah ngajar Ihya. Maka jangan percaya sama orang-orang sufi, kemudian cerita tentang pengalaman rohani. Nggak ada itu. Bagi dia, sufi itu cuma guru dia. Yang ngajarin Fathul Mu'in, ya salam. Sebelum Fathul Mu'in, sudah ada sufi yang mengajarkan Ihya Ulumuddin, yang mengajarkan Khatmul Aulia, Qutul Qulub. Fathul Mu'in kan mutaakhirin belakangan. Kalau ada mursyid tidak mengajarkan kitab itu, mungkin dia tidak mengajarkan kepada ente, tapi dia mengajarkan kepada yang lain. Ya, siapa tahu. Jadi orang begini ada ya sampai sekarang ya. Coba perhatiin orangnya. Ilmu tasawuf mah ilmu berat. Ya, saya nggak sanggup membicarakannya, rumit. Nih, kalau diterjemahin bebas ya. Wala azunnu anna ahadan fil alam yatakallam fi ilmi al-haqiqi min fikrin wa ruwiyatin min ta'allum wa kasab. Enggak mungkin bicara ilmu kalau enggak pakai ngaji. Harus ngaji pakai kitab. Padahal di kitab tasawuf ditulis as-sudur qabla as-sutur. Sebelum kitab ini dulu diisi. Ini kitab ini Imam Ghazali nulis dari nyontek buku atau dari kolbunya? Dari kolbunya ditumpahin jadi kitab. Maka yang mampu memahami maksud Ghazali hanya orang-orang yang sudurnya bercahaya. Maka kita minta kepada Allah, nawwir sudurana wa zayyinna binuril walayah, ya, wa arwahana farabbiha ya rabbana bihusnil inayah. Itu kita doanya ya. Cahayai kalbu kita dengan nur kewalian dan didik rohani kita dengan husnul inayah. Seperti doa Imam Ghazali, antum bisa jadikan doa ini, Allahumma zayyin qulubana binuril walayah wa rabbi arwahana bihusnil inayah. Ya, silakan diamalkan doa itu. Ya. Fakultu, jawaban Ghazali. Ya. Tapi kayaknya jawabannya nggak banyak kita baca nih sore ini. Karena antum lama nyari-nyari alamat ke sini ya. Ya, dimaklumi ya. Tapi nggak usah khawatir, saya ngaji di beberapa masyayikh di Mekah itu kadang cuma 3 orang. Tapi beliau on time, 4:30 mulai itu. Nah, jamnya sore-sore begini. Sore-sore ba'da asar sampai maghrib, nanti pada maghrib lanjut gitu. Biasanya pada maghrib baca dalail. Begitu biasanya ya. Ntar baca kitab apa gitu ya. Baik. Fakultu, aku menjawab, aku ingin menanggapi. Kata Imam siapa? Al-Ghazali. Ka'annahu mattala'a ala turuq at-tahsil. Orang ini tidak belajar metodologi keilmuan yang sekarang disebut dalam filsafat ilmu epistemologi keilmuan. Apa arti epistemologi keilmuan? Coba deketin sini, bantuin. Ya. Kita baca dulu. Wa ma dara amran nafsil insaniyah wa sifatiha wa kaifiyata qabuliha li atharil ghaibi wa ilmil malakut. Ya. Orang ini tidak mutola'ah terhadap turuk tahsil secara harfiah, metode-metode cara mendapatkan ilmu. Sekarang disebut apa? Oh, bahasa kerennya gitu ya. Jadi yang antum pelajari di pesantren itu metode mendengar dari guru atau menghafal. Itu salah satu turuk tahsil. Ada yang bacain kaidah disuruh kembangin ini furuknya apa gitu. Maka jadilah bahsul masalah. Itu thariqah yang kedua. Pakai ini. Nah, tapi diajak istighosah sesekali itu diajak puasa, diajak talqin zikir, diajak ziarah, itu nggak pakai yang itu.
Sudah pernah ziarah ke wali-wali di Arab? Ya, itu di Yaman kayak, mau di Mesir kayak, orang habis ziarah, itu nulis sesuatu, isyarat yang dia dapat, itu di Yaman begitu semua. Begitu semua. Dulu di Mekah tuh begitu, di Madinah tuh begitu, makanya orang Wahabi hancurin itu. Ya, kan dulu kubur wali-wali semua itu. Jadi murid-murid kalau dia lagi mentok, dia datang ke kuburan gurunya terus zikir sejenak dan dia sapa Rasulullah SAW lalu sapa gurunya. Nanti dia kadukan, ya Sayyidi, saya mentok di bab ini. Nanti ada isyarat. Biasanya mereka bawa kertas. Kertasnya langsung ditulis. Pulang bawa, udah lanjut lagi besok ngajar, nggak ada hambatan. Sampai sekarang antum tanya sama orang yang suka ziarah di Yaman, di luar musim ziarah, itu hari-harian begitu. Maka benarlah kata masyayikh kita di Naqsyabandiyah, dulu Yusuf Al-Hamadani ya mendoakan orang-orang Yaman. Apa doanya? Ya Allah, jadikan siapapun yang memandang mereka wali gitu. Mandang mereka aja wali, wallahu a'lam bishawab. Maka sekarang ini puncaknya ini ya, Al-Habib Umar dan semua murid-murid dan guru-guru dan kawan-kawan beliau. Tapi fitnahnya hari ini juga luar biasa. Ya. Ketika Habaib itu naik di Indonesia namanya harum, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkannya. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan ya, karena ya, fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau bisa justru kita mengislah. Kita nggak akan pro Kiai Imad ataupun Gus Rumail ya. Saya mengamati mereka sebagai perdebatan keilmuan saja, bukan satu yang suci. Kan penelitiannya Gus Rumail ilmiah, penelitiannya Kiai Imad ilmiah, dan mereka sama-sama alim. Kita nikmati saja hasilnya. Cuma kita khawatir ada orang yang kemudian menganggap penelitian itu suci. Tidak boleh didebat. Saya yakin mereka berdua juga nggak begitu. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi saya banyak juga nggak sepakat ya. Ya, kita punya sendiri. Turuqut tahsil, bahasa Arabnya tahsil sekarang ya disebut juga mustadrakat. Apa istilah lainnya? Mustadrakat. Ya. Disebut juga epistemologi. Ini cuma istilah, jangan anti pengistilahan. Ya. Sekarang ini masuk kepada ilmu sendiri. Satu ilmu yang dipelajari hampir di semua kampus Islam, yaitu falsafatul ulum. Jadi jika ada usul fiqh, ada usulul lughah, ada usulul hadis, ada usulul tafsir, si ilmu itu ada usulnya enggak? Usulul ulum namanya falsafatul ilm. Falsafat ilmu. Ya. Ini dia, pembahasannya ini salah satunya, menunya ini. Apa aja metode, jadi artinya cara mencapai satu ilmu. Coba, untuk tahu warna baju saya, itu dengan hati atau dengan mata? Itu namanya apa? Ini namanya apa? Indra. Indra itu nama kerennya apa? Empirik. Bahasa Arabnya hissi. Atau empirik. Ya. Betul? Pakai hati apa pakai mata? Untuk ngecek orang cantik atau gagah itu pakai mata apa pakai hati? Kalau orang baik pakai hati. Kalau orang cantik, orang gagah, ganteng pakai mata. Ya itu beda lagi. Jadi kalau orang bilang cantik itu subjektif. Ah itu dia udah main rasa tuh. Dia main rasa tuh. Orang ini epistemologinya udah naik. Dia naik kemana? Akli. Bagi sebagian besar perempuan, cowok keren itu yang pinter, yang bisa mengalahkan dia debat, ya, atau yang bisa menjelaskan yang dia nggak bisa jelaskan. Itulah istriku itu ya. Ya.
Jadi dulu saya ngajar 2006, dosen nggak datang di ma'had. Ma'had kita ma'had mahasiswa. Jurusan saya akidah wa falsafah wa tasawuf. Tapi mata kuliah pagi kan beda di kampus Suluddin. Kalau di ma'had ada kutubus sittah, ada mazahib, muqaranatul mazahib lewat kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd. Kiai lagi keluar, dosennya nggak ada, asisten kiai, musyrif nggak ada. Ya. Orang lihat kita semua karena murid Syekh Hasan itu katanya. Ya, terpaksalah saya maju ngajarin kitab Arabiyah dalam bahasa Arab. Ya, orang umur 20 tahun. Berapa tahun umur saya? Ya, 20 tahun lah. 20 tahun saya umur. Ya, benar ya. 20 pada 21 gitu. Full ngajar sekitar 2 jam kitab Ibn Rushd. Secara akal dia terpukau. Ya, maka beberapa orang takjub dengan kita. Ya. Bagi dia cowok keren itu yang pintar. Ya. Bagi dia. Ya. Ada juga orang nggak begitu. Dia dengar ada orang main gitar, kok enak banget. Suaranya merdu banget. Pas dia lihat, alam rasa dia main. Awalnya pakai telinga, padahal yang main gitar mukanya pas-pasan. Tapi memori dia main. Nah, maka ada namanya ya, zauq. Ya. Zauq ini ada 2. Ada zauq, semua ini ada zauq, sorry. Ini ada zauq. Di sini ada zauq. Di sini ada zauq. Ya. 3 malah. Kalau yang di sini eksperimen, tajribah. Tajribah itu eksperimen. Ya. Kalau ini zauq ruhi atau qalbi. Jadi tidak semua zauq itu oke. Harus ditabahin zauq ruhi atau zauq qalbi. Ya. Ini zauq apa? Ya, secara selera mata enakan mandang yang cakep-cakep kan? Benar nggak? Itu sebabnya perempuan itu suka sekali menghias mukanya sebelum ketemu orang. Ya. Antum tuh enggak, antum itu kalau laki-laki kebanyakan rasional. Makanya mukanya enggak dibersih-bersihin aman, yang penting otak gue bener gitu. Ya, maka dia dicerdas-cerdaskan otaknya. Gitu. Agak licik juga sih. Akalnya main ya. Jadi ini ada akal, ada tajribah. Tajribah ini yang dilakukan oleh orang-orang hari ini ilmuwan laboratorium. Sekarang yang disebut saintis cuma ini, padahal mestinya semuanya disebut saintis. Tapi sekarang hanya ini yang disebut saintis. Eksperimen lewat lab. Ya. Hari ini kenapa herbal itu nggak begitu menarik? Karena eksperimennya nggak serius. Yang serius adalah pengobatan kimiawi yang berkiblat ke barat. Ya. Kata Ghazali, ada ilmu lewat hissi. Kamu pandang, kamu lihat, kamu tahu. Pakai akal. Coba 3 tambah 10 kali 20 berapa? Oke. Betul? Ya, benar. Orang curang itu celaka. Itu yang ngomong akal kita. Ya. Oke. Yang tadi menghitung itu hissi apa akli? Atau pakai perasaan? Bismillah. Pakai apa? Akli. Ya. Maka ada ilmu yang lewat akli. Ilmu hadis sini. Hissi. Maka ilmu hadis belum menghantarkan kepada tujuan keilmuan. Ilmu hadis itu cuma alat menuju al-maqasid. Maqasid syariah belum nyampe pakai ilmu hadis. Maka la taftakhir bilaqabil muhaddis. Jangan belagu, jangan sombong dengan gelar ahli sanad, ahli hadis. Itu cuma ilmu alat. Ya. Minimal sampai ilmu akliyat. Nah, ilmu akliyat itu apa aja? Usul fiqih, filsafat, ya,
ilmu eksak murni. Ilmu eksak murni seperti fisika murni, kimia murni. Nah, kalau yang diuji itu namanya kimia terapan, filsafat kedokteran yang sudah diterapkan itu ya. Lalu ada yang nggak dapat pakai itu. Saya mau tanya, antum mencintai seseorang pakai melihat muka doang, atau karena cerdas dia, atau udah dicoba dulu? Coba apa nih, nggak tahu nih. Atau rasa di rohani, kenyamanan. Kita sebut nyaman, aku cinta. Cinta itu bahasa mana? Cinta dalam bab pernikahan itu bab zauq ruhi, qalbi. Ya. Kalau hissi mah duduk sama orang cantik tapi ketus kan males. Ya, duduk sama cowok cakep tapi tolol gitu. Gimana? Gimana teh? Gimana Betina? Ngilfilin ya? Ngilfilin pasti ya. Cakep tapi on gitu kan. Nggak nyambung. Kalau zauqi rohaninya. Dia bisa bicara kolbu, bicara rasa. Dan ini mereka punya pasar sendiri, punya market sendiri, punya objek sendiri. Ya, punya sendiri. Jadi kita nggak paksain orang ke sini semua. Itu sebabnya di ribat itu kita banyak nolak-nolak orang untuk talqin. Karena kita mau tumbuh zauqnya dulu. Gimana caranya? Ngaji dulu pakai akalnya. Dicobain dulu zikir berkali-kali, baru zauq muncul. Baru ditalqin. Ya. Baiat masih jauh ya. Baiat itu antum ananiyahnya harus hilang. Kalau kan ntar melanggar baiat itu munafik. Maka saya menghilangkan, bukan menghilangkan, menunda baiat dalam diribat, di thariqah yang saya ajarkan. Ya. Nah, wa kaifiya wa sifat wa madara amra nafsil insaniyah. Orang ini nggak kenal rahasia amra itu sir, artinya rahasia jiwa manusia dan sifat-sifatnya. Bagaimana cara manusia menerima, menangkap asarul ghaib, kabar-kabar gaib, ya, wa ilmil malakut. Contoh, antum malam-malam kepikiran sesuatu, itu tahu datangnya dari mana? Emang memikirkan atau datang sendiri? Sebenarnya ini lagi aktif. Dan ini sulit diterima bagi sebagian orang, tapi ini lucu. Waktu kita yang konsentrasi, itu waktu kita lagi di kamar mandi. Itu sebabnya orang di kamar mandi idenya banyak. Karena saat itu dia kemudian fokus. Tapi coba metodologi fokus antum itu dibawa ke dalam kontemplasi. Itu lebih cakep lagi. Orang kalau nggak fokus, bisa nggak buang air kecil? Mohon maaf, nggak bisa. Bisa buang besar? Nggak bisa. Jorok ya, konyol kan? Tapi bener loh itu. Ya, kita baru konsentrasi bagian empirik, tapi belum konsentrasi di bagian akal. Maka kita sering menyerah sebelum hasil akhirnya dapat. Rumit nih ilmu gitu. Waktu saya dulu buka ilmu hadis, orang bilang hari gini bahas hadis. Kita bukalah kajian ilmu akidah, hari gini ngaji akidah. Kita bukalah kajian sunnah bid'ah. Masya Allah, sudah abad 21 masih ngaji sunnah bid'ah. Kita bukalah tasawuf, itu mah ketinggian bro katanya. Terus mau ente apa? Mau ente apa? Ya, jadi kalau kita mau jadi orang besar dalam keilmuan, bukan orang besar viral, bukan. Jangan kemudian mencari ridho orang. Ya. La tatrub ridhoan nas. Jangan cari ridhonya orang. Capek, antum capek. Baik. نعم إن ذلك الرجل يقول بأن العلم هو الفقه والتفسير الحديث والكلام حسب. Ya kan? Orang ini berkata, ilmu itu hanyalah fikih, tafsir, kalam. Sama kan dengan orang ngomong, ilmu mah ngaji mabadi awaliyah, kifayatul awam.
ya, Hasyiah Zakaria Al-Ansari, ya, Hasyiah Syarqawi, Hasyiah Bajuri, nggak ada lagi di atas itu, nggak ada ilmu lagi. Ya, tasawuf nggak ada, ini aja ilmu. Ente benerin ini aja terdapat tasawuf. Dikaji lama santri ini bertahun-tahun nggak ada dapat ya. Padahal Imam Bajuri udah ngomong tasawuf di hasyiahnya. Karena nggak pernah belajar mustalahatnya. Jadi nggak tahu dia lagi ngomong apa. Ya. Jadi saya mungkin agak beda dengan antum. Ini beda takdir lah ya. Antum mulai dari ilmu hissi, saya mulai dari ilmu. Nah, ini perbedaan kita. Saya dari ilmu ini terus dapat ijazah ya untuk mengajarkan thariqah, baru kemudian mendalami hadis. Dan lumayan lama, mendalami hadis itu lumayan lama. Dan itu ilmu hissi fahas. Cuma kalau orang sudah baca dari sini, baca hadis itu menarik semua. Jadi semua hadis itu bagi saya ada dimensi zauknya. Ada dimensi tajribahnya, ada dimensi akliyahnya, baru dimensi hissiahnya. Semua ayat yang dibaca itu ada semua 4 ini. Dan itu nikmatnya bukan biasa. Ya. Jadi nikmat kalau orang belajar 4-4-nya dipelajari. Nah, siapa yang menolak adanya ilmu tasawuf, dia sudah mengerdilkan dirinya dan meniadakan ini. Lalu apa bedanya kita dengan orang barat? Orang barat itu, ini yang disebut materialism, pragmatism. Ya, ini aliran-alirannya ke situ. Itu kemunduran yang pernah Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali tegur. Dan sampai sekarang ada kan orang ngomong gitu, kitab mah Jalalain aja, nggak usah kitab-kitab aneh-aneh. Kan ngomong gitu kan? Antum tahu nggak pengarang ini? Si guru dia, yaitu saudara sini Sidi Ahmad. Kata dia, Jalalain la yughni min ju'. Tafsir Jalalain itu untuk pemula, tidak cukup untuk orang yang sudah advance. Bukan beliau sedang menghina Jalalain, tapi untuk kelas beliau, janganlah bawa Jalalain ke dia gitu. Karena Imam Suyuti punya kitab tafsir Ad-Durrul Al-Mansur, itu best sekali. Saya ada punya, ada di atas nggak? Ada di sini deh. Ya. Ada semua kita itu. Jadi kita penasaran Jalalain kita ambil, kita bedain, oh ternyata memang beda. Kalau antum alif lam mim, di Jalalain wallahu a'lam bimuradih. Allah lebih tahu maknanya. Orang awam mengira itulah maknanya. Ya, ternyata alif lam mim di dalam Durrul Mansur ada asar yang menjelaskannya. Ada Ibnu Abbas, alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ya, Ibnu Katsir juga sama. Ya, oke. Walaysa wara'aha ilmun. Nah, orang ini ngomong di luar Fathul Mu'in, di luar Kifatul Ayam, Kifatul Awam, ya, di luar Fathul Qorib. Gak ada lagi. Ya. Sufi mah kalau di luar itu berarti dia gak sufi. Ya. Wali kalau di luar itu gak wali. Gitu. Berarti dia halu. Nah ini nih, ternyata orang begitu sudah ada sejak zaman Ghazali, dan Imam Ghazali sudah memberantasnya. Loh kok sekarang muncul lagi? Wa hazihil ulum la tatahassal illa bita'allum wa tafakkur. Ilmu-ilmu ini mesti ente ta'allum, tafakkur, ngaji. Iya, benar. Harus ngaji. Ilmu yang tadi fikih, tafsir, kalam. Ya, tapi ada toh tafsir isyari. Najmuddin Al-Kubra itu indah sekali itu kitab. Ya, At-Ta'wilat An-Najmiyah. Itu isyarat yang kita yang sudah jenuh baca kitab-kitab tafsir biasa, itu terbuka fiha ladzah, ada kelezatan luar biasa. Coba antum cari kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah, nikmat baca kitab itu ya. Cakrawala kita kebuka, ternyata beliau pakai zauk yang tadi sudah dihapus itu. Kita balikin lagi ya, zauk ruhi. Jadi perlu nunggu tua nggak belajar tasawuf? Jangan. Orang tua itu udah gak kuat wiridan. Orang tua itu udah gak kuat ziarah-ziarahan. Orang tua itu sudah capek, suruh wiridan bentar, setengah jam kakinya sudah selonjoran. Kalau belajar tasawuf itu bukan wiridan yang kenceng,
tapi kesiapan kolbu menerima warid itu yang mesti dipelajari, dan itu bil ilm. Namun wadahnya mesti pakai wirid. Wirid tetap dibaca, tapi untuk menerima warid mesti bil ilm. Makanya syarat talqin bagi kita ngaji kitab dulu. Kalau di ribat tuh ya, kitab apa kayak ngaji aja, ikut dia ngaji, biar dia waras. Maka dia jika mengalami sesuatu, dia nggak halu. Dia masih milah-milah gitu. Oh ini jangan-jangan nggak bener nih gitu. Masih begitu dia mikirnya. Nggak kayak orang ini nolak semua ya. Nah di luar ini nggak ada. Lah Ghazali sudah lewat. Ghazali itu kalau orang begitu fikih. Kitab Ghazali fikih apa wajiz? Luas sih, masya Allah. Itu kitab luas sekali. Saya baca, mikir, Ghazali kenapa nggak bikin mazhab sendiri? Ya, kitab wajiz aja nggak usah yang lain. Kita antum baca kitab wajiz, kita mikir, ya Rab, kok ada orang ilmunya bisa meliputi fikih seperti Imam Ghazali? Bingung kita. Ada orang yang bilang tuh bingung. Nggak melebih-lebihkan. Sampai hari ini maklumat kita tentang fikih kan itu aja. Paling antum mata takrib, paling tinggi Fathul Mu'in. Ya kan ya? Itu Ghazali itu levelnya begitu. Dia sudah lewat ya begituan, dan beliau masih suluk 10 tahun. Ya. Masih kholwat 10 tahun. Masa ada orang hari ini menolak itu dan mengajarkan kitab-kitab ini, ya. Fakultu, aku menanggapi ini bagian terakhir sebelum kita masuk berbuka. Naam, betul. Fakaifa ya'lam ilmu tafsir. Bagaimana cara dia mengetahui ilmu tafsir? Fa innal Qur'an, ya. Fakaifa di sini menunjukkan keheranan. Masa sih dia mengetahui ilmu tafsir semua gitu. Emang semua ilmu tafsir yang dia tahu itu sudah mencakup semua tafsir? Maka beliau mengatakan fa innal Qur'an huwal bahrul muhit al-mustamil. Quran itu samudra yang luas yang mencakup ala jamil asya, segala sesuatu. Walaysa jami'a ma'anihi, tidak semua maknanya, wa haqa'iqa tafsirihi, dan hakikat tafsirnya mazkuratan, disebutkan fi hadhihi tasanif al-mashhurati bainal awam, ya, yang disebutkan dalam karya-karya yang masyhur di kalangan awam. Ini awamul ulama, bukan awamul muslimin. Awam di sini awamul. Jadi apakah semua makna di Quran itu ditulis dalam kitab Fakhrul Razi? Tak. Dalam kitab tafsir Quranul Azim, Baghawi, Baidawi, enggak. Masih banyak yang belum. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ilmu mah cuma tafsir Jalalain, ya salam, itu tadhiqul ulum. Ya. Kita ngaji Jalalain juga. Saya kan dulu ngaji Jalalain juga. Ya, umur 14 kan kita ngaji Jalalain sama guru kita ketua MUI di sana. Namanya Buya Hasan Basri juga. Jadi ada dua guru saya, satu mursyid, satu guru ngaji kitab. Ya. Bal at-tafsir ghaira ma ya'lam dzalikal mudda'i. Ya. Justru tafsir itu di luar yang diketahui orang yang ngaku-ngaku tadi bahwa yang dia tahu, ya. Apa kata orang ini? Faqala dzalika rajul la yu'addu at-tafasir illa at-tafasir al-ma'rufah al-madhkura al-mansubah al-Qushairi wa Tha'labi wal Mawardi wa ghairihim. Tafsir itu yang di kitab-kitab Qushairi, Tha'labi, Mawardi. Coba bayangkan kelas beliau nih ngomongnya awamnya orang dulu. Tafsir Qushairi, Tha'labi. Antum punya tafsir Tha'labi? Ada Tha'labi di atas. Tha'labi. Wal Mawardi, itu tafsir besar semua, ya. Kalau yang di pojok itu kitab fikihnya Al-Hawi Al-Kabirnya Mawardi, ya. Fakultu laqad ba'uda an manhajil haqiqah. Orang ini tambah jauh dari manhaj hakikat ilmu. Hakikat yang tadi turuqat tahsil. Jadi yang memundurkan itu Imam Ghazali atau kiai-kiai di zamannya. Beliau justru mengobati kemunduran itu supaya maju. Kelihatan? Ya. Fa inna Sulami, Imam Sulami gurunya Qushairi, jama'a syai'an fi tafsir, mengumpulkan beberapa bagian tafsir min kalimatil muhaqqiqin,
dari kalimat ahli hakikat, ahli sufi, syibhat tahqiq, mirip-mirip ya, rada-rada ilmu hakikat lah ya. Wa tilkal kalimat ghair madhkurah fi sair tasanif. Itu yang di kitab Haqa'iqut Tafsir, judul kitabnya apa? Cari nanti PDF-nya ada itu. Haqa'iqut Tafasir. Karya Imam Abu Abdurrahman Sulami, seorang muhaddis hafiz, pakar ilmu ilal, murid Daruqutni, tapi dia nulis kitab tasawuf, Tabaqat Sufiyah, ada Haqa'iqut Tafasir. Apa kata Imam Ghazali? Ente cari kitab ini, coba bandingin sama kitab yang lain. Yang dia sebutkan di dalam itu tentang makna ayat tidak ketemu di kitab yang ente tahu. Itu maksudnya. Maka boleh juga saya sebut, nah ini kan keperkembangan zaman. Taqra kitab yani at-ta'wilat an-najmiyah fama tajid ma fihi inda sa'ir at-tasanif. Baca buku Imam Najmuddin Al-Kubra, nanti antum gak ketemu yang dia tulis itu di kitab yang lain, seperti Tafsir Quranil Azim Fakhrul Razi, gak ketemu. Bukan berarti itu tidak tafsir. Itu tanda bahwa angle dari tafsir itu banyak sekali ya. Jadi orang-orang ahli tafsir yang menolak ada tafsir isyari, itu mereka telah menghapus salah satu perangkat dalam epistemologi, dan ini sudah diperbaiki oleh Imam Ghazali, tapi kok banyak lagi orang yang kemudian onani intelektual itu ya, istilahnya begitu di kampus dulu, bolak-balik, udah dibenerin balik lagi, ya. Oke, barangkali itu teman-teman ya, tandain di situ lengkap dengan tanggalnya. Jadi kesimpulan kajian kita, Imam Ghazali sedang ingin memperbaiki keterbelakangan ilmu yang ada di zamannya, yaitu orang-orang yang berhenti pada ilmu memori, menghafal, dan ilmu analisa. Beliau maunya harus ada ilmu zauqiyat, ya, ilmu rasa ya, rasanya rasa rohani. Semoga antum teman penasaran apa yang dimaksud ke depannya, ke belakangnya ya, dan bagaimana cara Imam Ghazali mendudukkan persoalan ini dengan baik sehingga murid-muridnya yang tadinya anti dengan ilmu laduni, mengingkari laduni, kemudian menjadi penikmat laduni. Ya. Pernah dengar Abu Bakar Ibnul Arabi, pengarang Ahkamul Quran? Ada? Ya. Dan pengarang Aridatul Ahwadi, syarah Sunan Tirmizi. Itu hafiz dan faqih, mufassir, ahlul lughah, dan berkat ketemu Imam Ghazali jadi sufi. Ya, dia menjadi sufi. Jadi dia sudah ulama, lalu ketemu tasawuf. Lain dengan Ibnu Arabi, dari kecil dia sufi. Maka dia menegur Ibnu Rushd yang terlalu akli. Ya, dikisahkan oleh Ibnu Arabi pertemuan dia dengan Ibnu Rushd. Nah, kisah itu nanti saya nukil di buku Teologi Ibnu Arabi. Nanti cetak seharusnya sebelum puasa ini, cuma karena kita banyak program, insyaallah ba'da Aid insyaallah ya, bulan Syawal kita cetak lagi insyaallah, berikut dengan syarah Tahawi tapi bil Arabiyah insyaallah. Khair teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Beberapa hari ke depan, berapa hari kita Begitu Oke, kira-kira 7 hari lah ya. Nanti harapan saya mungkin ada yang mau baca tabarukan biar dapat 2 metode ilmu. Pertama sama al-lafz syekh, guru yang baca. Nah, mungkin dari antum ada yang pengen baca, nanti kita kasih kesempatan, tapi nggak mesti semua. Siapa yang mau aja ya. Khair, barakallahu fikum, nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wal lidin wal masyayikhina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadatul Ahmadur Rahman. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Doa aja.